Di usianya yang menginjak 62 tahun, Maria Magdalena Done atau yang biasa disapa Lena ini bersama dua ponakannya, Sandi Mao dan Pankrasius Wago, tetap merawat kopi Bajawa yang mereka produksi sendiri sejak 2018 lalu. Minimnya peralatan dan wawasan di awal pembuatan tak menggetarkan mereka untuk terus mencoba dan mencoba. Hingga kini, Koba tetap ada dan menjadi pemasok kopi asli Bajawa di beberapa kafe di Kupang, Jakarta, dan Bali. Awalnya saya punya anak bungsu, sekarang dia tidak ada di sini. Karena dia merasa bahwa papa dengan bapak ini kan sudah pensiun. Jadi setiap hari ini mama nih, kalau habis masak, anak-anak sudah jalan semua, tidak ada kerja. Jadi lama-lama dia mungkin pikir bilang, mama ini nanti tidak ada kerja, nanti di rumah bosan, sakit, tidak lama nanti bilang ini sakit, nah itu sakit. Nah, akhirnya dia yang punya ide bilang, mama, apa kalau mama mau kita usaha kopi saja, kita produksi kopi bubuk. Jadi ini saya pikir-pikir baik juga, karena kita juga konsumsi kopi. Jadi daripada hanya konsumsi habis buang kosong, jadi nanti kalau sudah habis kita beli lagi, lebih apa salahnya kita produksi, kita buat kasih di orang, tetangga-tetangga. Mungkin mereka juga senang mau minum, tapi mau beli di mana yang kopi aslinya itu tuh. Kebetulan waktu itu ada dia, kita kompromi dengan dia bilang bisa. Yang pentingnya kita mau bekerja sama. Tahun pertengahan September. Kalau mulainya itu 24 September 2018. Kebetulan tanggal itu juga saya punya anak itu yang cetus kopi itu, dia punya hari lahir. Mulai dengan kopi rumah, kopi yang konsumsi rumah punya tuh. Jadi awal dari situ. Awalnya dengan 5 kilo, akhirnya naik 25 kilo. Jadi kita tidak sadar sampai sekarang. Kalau 1 bulan, kalau tidak menentu lah, tidak stabil, dia tidak stabil. Kalau sibuk itu, kalau kami, misalnya ada hari-hari raya begitu, bisa dengan ya mendekati 100 kilo. Nah, bulan, bukan 1 hari. Sebulan tuh palingan baru pada saat COVID itu yang setengah mati di bawah sekali. Pada saat COVID tahun 2019. Ya. Pas saat COVID itu semua steril tuh. Orang di sini takut mau beli juga, kebanyakan dikirim keluar situ. Jadi orang tidak mau datang, orang takut juga kalau tidak mau keluar COVID. Memang ada pengiriman keluar itu pakai online toh, jadi tidak terlalu ya lumayan lah, tidak berhenti total. Awalnya itu baik produksi yang pertama kita alat-alatnya masih kita pergi mall di pasar impres, terus kita pakai Bali buat seperti biasa. Habis itu jual kita palingan tawar di rumah-rumah. Pokoknya di sekitaran wilayah Kota Kupang. Tapi tawar di rumah, ada yang beli, ada yang tidak. Memang awal-awal ceritanya seperti itu. Ada yang bon juga. Itu mulai masuk tuh ketika kita sudah punya brand itu Koba. Awalnya kan kita masih tulis biasa, kopi Arabica Bajawa, begitu saja. Di supermarket kan mereka harus ada perizinan dari mana-mana, mereka tidak mungkin terima saja. Setelah itu kita berusaha untuk perizinan. Ya, tapi urus izinan juga prosesnya lama juga. Kita pergi harus tunggu mungkin 3-4 bulan baru bisa dapat sertifikat begitu. Dapat sertifikat PIRT dulu, nah, kita mulai sudah mulai tawar-tawar di kafe, lewat online juga. Nah, setelah itu
kita tambahkan lagi, cari buat ini izinan ini, sertifikat halal. Lebih banyak di kafe juga, oleh-oleh. Kalau kalian kurang tahu banyak juga, maksudnya di atas 10 lah. 10 ya. Pasti ada pesanan gitu ya. Pokoknya tahun 2000 pas kegiatan pameran di Lipo tuh, di Expo Sunda tuh, waktu itu kan tahun 2019 tidak salah. Iya, November. Itu habis pameran itu langsung kita langsung antar ke sana, itu awal. Itu sampai sekarang berjalan tiap bulan rutin, walaupun Covid, Dekra membantu sekali. Awal modal itu hanya dengan ini. Waktu itu ada kopi sendiri. Kopi sendiri yang dibawa keluarga pada saat acara di sini. Waktu itu kurang lebih 10 kilo. Nah dari sana bawa nih kan biji mentah. Sampai di sini kita mau minum biji mentah kan tidak bisa. Kita harus ini. Nah waktu itu juga kita punya keterampilan untuk produksi kopi ini kan belum. Kita kan pasti butuh belajar prosesnya juga. Kan tidak serta-merta kayak pertama. Nah sudah waktu itu kita olah itu kopi 10 kilo. Goreng roasting manual, terus bimol di pasar Impres. Waktu itu di pasar Impres 1 kilo 10.000. Nah, ya jadi setiap kali kita roasting, kita mol di pasar Impres, dikemas. Gitu. Punya modal awal waktu itu bukan. Ya, Pokoknya biaya produksinya kecil lah. Kan ini perkakas-perkakasnya sudah perkakas rumah tangga. Nanti lama-lama mungkin sekitar 1 tahun beli ini pengadaan ini alat produksi, alat roasting, giling ini. Kalau dulu ya memang ini kemasan itu awalnya juga yang kita butuh ini. Dulu tuh biasa 35 itu dari awal. Dari awal 35 sampai sekarang karena harga bahan juga sudah naik, kita juga harus naik juga. Dan sekarang 38.000 kurang 220 gram begini. Tapi sebenarnya ini sudah terlalu kita ambil yang rendah sudah. Yang ini masih baik kan, ini yang mahal. Kita punya hanya 2, Arabica sama Robusta. Sudah 3. Iya. Kopi Timur Lilokama. Dulu sekarang ya stoknya juga susah. Tergantung dari ini, ada yang bisa sampai 9 per bulan. Itu kan bulan bukan bersih omsetnya. Ada hari libur tuh yang libur misalnya agak libur panjang itu yang permintaan banyak untuk oleh keluar toh. Koba ini yang pertama kopi Arabica Bajawa, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu di satunya bapak punya kampung, mereka panggil rata-rata saudara nih Koba. Untuk yang laki-laki. Yang masih ada sapaan akrab lah. Itu kan dengan kopi ini kan kita bisa jadi bersaudara toh. Nah itu. Bukan Manggarai bilang lalong, nana. Kalau Jawa bilang Koba. Tapi tidak semua kampung. Ya. Hanya di sekitar ini wilayah Jerebuu itu yang lebih kenal dengan Koba. Kalau ketemu orang panggil Koba, itu pasti kita Koba. Karena mulai dari saya masih kecil nih saya pikir ini Kobanya apa sebenarnya. Saya pelajari ternyata ini panggilan akrab. Jadi lebih dekat, interaksinya lebih dekat. Jadi saya rasa lebih, kalau dengan kopi ini kalau kita minum kopi berarti lebih dekat dengan kita. Apalagi kalau misalnya ada pesanan banyak ya sudah kita harus rame-rame kerja. Kalau misalnya pesanan sedikit mungkin hanya roasting hanya 1 kali roasting atau 2 kali roasting sudah ketinggalan. Ya 1 hari itu 1 hari. Sekarang kita lagi lepas
tabung ini panas dulu supaya sebentar kalau masukkan kopi hasilnya merata toh. Kalau tidak panas itu lama terus kadang juga tidak merata, jadi kita harus pakai panas. Kira-kira berapa menit sampai yang panas betul kalau kita masukkan kopinya. Jangan terlalu besar Kak. Ya, kalau terlalu besar ini kan hitam apa namanya? Permukaan ini terus. Kadang di dalam juga kalau apinya besar dia ada yang lengket kopinya lengket di harus diputar terus. Tidak boleh berhenti ya Mas. Dari 45 menit kalau seandainya 3 kilo atau 2,5 itu harus perlu sampai ya apa namanya hasil banget. Dari cepat ikan roasting kira-kira ya 45 menit lah sampai kita tuang ke wadah itu. Jadi kita lepas dingin dulu, kira-kira 1 jam. Dan takutnya pada saat kita roasting mesinnya panas. Mesinnya juga sensitif kalau terlalu panas atau terlalu banyak juga sensitif juga mesin. Jadi kalau di atas 5 kilo 2 kali, harus bisa 2 kali. Kalau kita paksa bahaya juga mesin. Setelah itu kemas roasting. Setelah dari bubuk kita diam lagi dingin lagi. Ada tempat yang lebih besar untuk tampung bubuknya. Setelah dingin baru kemas. Kendala tuh pasti banyak. Yang pertama tuh misalnya kita ngiriman bahan kopi misalnya dari Jawa kirimnya ke Kupang. Kadang-kadang juga resiko di jalan. Kadang-kadang punya karung robek, kopinya tumpah. Kadang-kadang di atas kapal kopinya kena air. Terus kopi yang kita minta dari sini datang dari Jawa tidak sesuai dengan yang kita inginkan dari sini. Kualitas kopi. Kadang juga beratnya di bawah. Kadang kita beli contoh 200 kilo kita bayar 200, tiba sini kita timbang lagi, ya tidak sampai. Kita mau komplain kan sudah lewat. Resiko. Akhir-akhir ini kami lebih banyak minta dengan video. Jadi pas saat orang timbang kami minta video atau foto. Atau kita datang langsung, orang yang kita percaya minta mereka datang langsung ke sana untuk lihat. Kalau jalan begini simpan di dos, terus kopinya jatuh, kurang. Kadang-kadang kita kurang teliti dari sini, kita kirim kopi keluar, sampai di sana ada yang lebih. Orang minta 3, ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang minta biji, kita kirim yang bubuk. Ada yang minta bubuk, kita kirim yang biji, pokoknya pasti ada. Iya. Kalau ya kita terima. Dari proses awal itu yang banyak belajar itu tentang perizinan. Saya banyak belajar di sini perizinan. Dari kita tahu ternyata tidak serta-merta kita ada barang kita jual, orang beli. Ternyata harus ada prosesnya. Izin ini, izin itu, belum sudah ada PRT, harus ada halal lagi, semua ternyata. Ya, pokoknya kita belajar mandiri lah, belajar sendiri, sering di YouTube. Awal-awal itu kan TikTok kan TikTok belum terlalu naik. Sekarang dulu YouTube, terus kita harus lihat ada kafe-kafe yang besar di Instagram kan banyak ya. Ada tingkat kematangan mulai dari medium sampai yang dark itu kita lihat ternyata dark ya begini, kita coba juga giling, kita coba dark rasanya begini, medium rasanya begini. Iya. Supaya kalau mereka salah saya bisa kontrol. Ya. Ini terlalu hitam, ini terlalu muda gitu. Saya juga belajar di itu. Makanya kita punya kopi ini produksinya untuk sasarannya untuk anak muda. Kalau misalnya untuk orang tua, mereka bilang, kopi ini asam. Karena mereka itu istilahnya sudah terbiasa dari dulu dengan kopinya pahit sampai boleh kita roasting begini, kita ramas biji kopi sampai hancur. Itu orang tua dulu. Orang tua Jawa, kalau tidak tahu lagi orang tua yang lain. Karena mereka itu penikmat kopi dari dulu. Dengan kopi yang bumbunya hitam sekali.